Halo semua, kami dari kelompok 7 Biomimikri TPB 49. Nah, pada tugas biomimikri kali ini kita mengambil inspirasi dari kaki kucing. Nah, apa sih itu? Yaitu kita buat cat power sensor, yaitu alat pendeteksi gempa. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kita. Pertama ada Rio Prasetyo, selanjutnya Sekar Ayu Maharani, lalu Dwi Ananda Rizky, Fadila Widiasari, Syafira Alifinda, Raihan Mardika, Nur Anissa, Halimah Siti Alia, dan yang terakhir yaitu Tri Kumalasari. Berikut poster biomimikri mengenai cat paw sensor yang telah kami buat. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk disimak video berikut. Biomimikri adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sistem, metode, dan mekanisme yang dibuat oleh manusia dengan jalan meniru desain dan sistem dari alam, terutama pada makhluk hidup. Biasanya terjadi pada bidang-bidang robotika, teknologi nano, kecerdasan buatan, dan pertahanan. Latar belakang. Sampai saat ini, gempa bumi masih sering terjadi di berbagai bagian Indonesia. Tanda-tanda gempa bumi biasanya diinfokan melalui BMKG. Tak hanya itu, ternyata hewan pun dapat mendeteksi akan adanya gempa. Contohnya seperti kucing. Pada bagian telapak kaki kucing terdapat aseptor atau indera pendeteksi akan adanya gempa bumi. Di sini saya akan menjelaskan inspirasi konsep dari alat kami. Kami terinspirasi untuk membuat suatu alat yang dapat mendeteksi gempa sesuai dengan konsep kinerja pada aseptor telapak kaki kucing. Kucing juga sensitif terhadap getaran, baik getaran dengan frekuensi kecil maupun getaran dengan frekuensi besar atau kuat, di mana hal tersebut dirasakan oleh aseptor syaraf kucing. Hal inilah yang dimanfaatkan manusia untuk diterapkan pada alat pendeteksi gempa. Fungsi dari pocket sensor yang pertama yaitu mendeteksi getaran di bumi, yang kedua sebagai petunjuk ketika terjadinya gempa dengan gerak-geriknya, yang ketiga sebagai penangkap gelombang suara saat gempa melalui indera pendengaran. Lalu untuk prinsip kerja dari cat paw sensor sendiri, yang pertama ialah dipasang pada dinding atau tanah yang tidak dalam keadaan stabil. Lalu yang kedua, alat menggunakan tape stainless steel yang telah dilubangi pada jarak yang tepat. Lalu yang ketiga, kemudian rekaman akan disimpan di dalam sebuah bingkai. Yang keempat, bingkai ini menyimpan mikrometer digital dan alat pengencang elektronik lainnya. Yang kelima, pada saat penggunaan, pengait yang terletak di ujung slot tip akan dipasangkan pada airbolt pertama, kemudian dilepaskan hingga pengait yang terletak pada ujung tab alat dapat dijepit ke dua buah airbolt. Lalu yang keenam, setelah terjadi pengunduran pada tab dan juga bingkai, selanjutnya ditempatkan pada suatu lubang. Kemudian, pegangan yang terdapat pada tab tensioning akan diputar, bertujuan agar memperpendek panjang dari frame dan juga meningkatkan penelusuran di tab. Yang kedelapan, jika permintaan yang diinginkan telah tercapai, maka alat akan menunjukkan reaksi dengan lampu hijau atau lampu merah. Setelah itu mikrometer dapat terbaca. Dan yang terakhir, prosedur tersebut akan dilakukan pengulangan hingga terlihat perbedaan hasil dalam pembacaan. Setelah didapatkan, perbedaan tersebut akan menjadi ukuran perubahan jarak yang terjadi di kedua airbolt.